Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أحبائي الكرام، في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بالحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat, para umara sipil TNI maupun Polri-nya, dan seluruh segenap dari para panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan semua yang dimilikinya, termasuk seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancarannya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, dibahagiakan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara sangat-sangat istimewa, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sangat berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, sebagaimana sama kita maklumi bahwa kumpulnya kita di tempat ini dalam rangka untuk memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semenjak acara tadi dibuka, kita sudah sama membaca dan mendengarkan rawi maulid yang tidak lain dan tidak bukan berisi daripada perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Nah, oleh karenanya pada kesempatan siang hari ini, dalam rangka untuk kita lebih mengenal siapa kita punya Nabi, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau, saya ingin mengajak semua sejenak untuk melihat kembali ke belakang tentang bagaimana suka duka perjuangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka duka perjuangan Nabi tersebut diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Luar biasa informasi yang diberikan oleh Allah dalam ayat yang kita baca barusan, saudara. Allah menyatakan kepada Nabi Wahid yang kurubika, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, berbuat makar kepada engkau wahai Rasul. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir.
Untuk apa mereka melakukan makar? Allah menyatakan liyuthbituka. Liyuthbitu itu artinya membuat seseorang tidak bergerak, atau dipenjarakan, atau dipersempit ruang gerak dakwahnya saudara, atau dibungkam dia punya dakwah. Yang berikutnya kata Allah, au yaqtulu, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuk, atau untuk mengusirmu dari kampung halamanmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka orang-orang kafir berbuat makar kepada engkau wahai Nabi. Wa yamkurullah, dan niscaya Allah pasti akan membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas daripada segala makar orang-orang kafir. Luar biasa. Satu informasi yang singkat, padat, ringkas, jelas. Allah menginformasikan kepada kita bagaimana dulu jatuh bangunnya dakwah Nabi, bagaimana dulu suka dukanya perjuangan Nabi. Allah sampaikan informasi kepada kita bahwa dulu tatkala Nabi kita berjuang, bagaimana orang-orang kafir berupaya untuk membungkam dakwah Nabi, bahkan berupaya untuk mengusir Nabi, membunuh Nabi, karena mereka tidak suka dengan dakwah Islam yang disebarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada upaya pembungkaman, ada upaya pembunuhan, ada upaya pengusiran. Inilah 3 makar saudara yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membungkam dakwah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka sejarah yang barusan sudah kita baca dalam kitab-kitab rawih. Kalau kita baca kitab rawih Maulid, apakah kita baca Maulid Azab, Saraful Anam, Bangsa Inji, atau kita baca Sintur Duror, atau kita baca Maulid-Maulid yang lainnya, isinya tidak lain dan tidak bukan adalah tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita mulai. Bagaimana sih sebetulnya cara orang kafir itu membungkam dakwah Nabi? Mereka melakukan beragam cara, aneka ragam cara mereka lakukan untuk membungkam dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka mencaci maki Nabi kita. Setiap hari, setiap saat, di mana Nabi jumpa dengan orang-orang kafir Quraisy, di jalan, di pasar, depan Ka'bah, di mana tempat, kita punya Nabi dicaci maki, dihina, diterka, saudara. Bahkan istri Abu Lahab itu adalah paman Nabi, saudara. Istrinya setiap pagi menyempatkan diri untuk datang ke rumah Nabi, ketuk pintu rumah Nabi. Untuk apa? Begitu Nabi buka pintu, dia semprot, dia labrak, dia caci maki, sehingga caci maki terhadap Nabi setiap pagi menjadi sarapan paginya istri Abu Lahab. Kenapa orang kafir Quraisy melakukan itu? Mereka harapkan dengan Nabi dicaci maki, saudara, mental Nabi jatuh, jiwa Nabi down, Nabi cerah untuk melakukan dakwah Nabi. Intinya adalah untuk membungkam dakwah Nabi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi tidak peduli dengan hinaan, Nabi tidak peduli dengan cacian, Nabi tidak peduli dengan cercaan. Semakin dihina, beliau semakin semangat berdakwah. Semakin dicerca, beliau semakin punya energi untuk menegakkan Islam. Semakin dicaci maki, beliau semakin tegak berdiri untuk menyebarkan Islam. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Di sini Nabi mengajarkan kita. Dari peristiwa ini ada pelajaran dari Allah dan dari Rasulnya. Siapa saja yang ingin berjuang untuk Islam, siapa saja di antara kita yang ingin menegakkan Islam, ingat
Nabi, semakin beliau itu dicaci maki, beliau semakin punya energi, semakin tegak berdiri untuk menyebarkan agama ilahi. Alhamdulillah. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, para pejuang-pejuang Islam zaman sekarang yang istiqomah di jalan Allah, saya mau tanya, banyak dicaci tidak? Banyak dihina tidak? Banyak dicerca tidak? Jadi nggak usah kaget saudara, itu merupakan sunnatul mujahidin, itu merupakan sunnatul dakwah, itu merupakan resiko daripada perjuangan Islam. Alhamdulillah. Maka itu para pejuang Islam, lihat Nabi, Nabi semakin dicerca, semakin semangat beliau berdakwah. Maka itu para pejuang Islam saat ini, walaupun Anda dicerca, dicaci, jangan pernah putus asa, jangan pernah jatuh mental, terus tegak berdiri untuk membela Islam, insya Allah. Yang kedua, begitu Nabi dicaci maki, dihina setiap hari, ternyata Nabi makin semangat berdakwah. Ini membuat orang-orang kafir Quraisy mencari cara lagi, cara yang lebih mantap untuk membungkam dakwah Nabi. Sudah. Apa yang mereka lakukan kali ini? Mereka sebarluaskan fitnah terhadap kita punya Nabi. Mereka katakan Nabi itu orang gila, tukang sihir, pengacau, perusak rumah tangga, penghancur persatuan dan kesatuan bangsa. Andai kata dulu ada istilah teroris, mungkin Nabi disebut teroris juga. Cuman istilah teroris kan baru muncul sekarang. Andai kata dulu ada istilah radikalis, ekstremis, fundamentalis, jangan-jangan Nabi kita disebut fundamentalis, ekstremis, radikalis sudah. Tapi ketika itu istilah tersebut belum muncul, yang muncul Nabi dikatakan Safirul Majnun, tukang sihir yang sudah gila, memecah belah rumah tangga, memecah belah suku bangsa Quraisy. Enggak sampai di situ. Kalau ada tamu-tamu datang dari luar masuk ke kota Mekah, disambut oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy, mereka katakan, kalian ingin dagang di Mekah silakan, kalian ingin duduk di Mekah lama silakan. Tapi satu yang kalian harus perhatikan, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad itu manusia yang berbahaya, manusia yang bisa menghipnotis orang lain. Kalau kalian sudah dengar kalimatnya, nanti kalian tersihir, kalian akan menjadi lupa diri dan lupa untuk kembali ke kampung kalian. Difitnah, masya Allah. Sampai-sampai salah seorang sahabat Nabi, saudara, Tufail At-Tausi, saudara, itu bercerita waktu aku masuk ke Mekah, dia masih kafir saat itu. Begitu aku dengar Muhammad begini, Muhammad begitu, saking takutnya aku beri kapas, aku taruh di kupingku kapas, saking takut kesihir sama Muhammad. Coba lihat sudah, ini kesaksian seorang sahabat sebelum yang bersangkutan masuk Islam, saudara. Oh dahsyat. Tapi suku pun difitnah, lalu apa Nabi lakukan? Apa Nabi biarkan itu fitnah? Atau apakah Nabi menghabiskan waktu untuk mengkanter fitnah? Saudara, ya, fitnah tersebut tidak dibiarkan oleh Nabi. Fitnah tersebut dijawab oleh Nabi, dikanter oleh Nabi, ditanggapi oleh Nabi. Tapi Nabi tidak menghabiskan waktu hanya untuk ngurusin fitnah, saudara. Kalau tiap hari Nabi harus menjawab fitnah, menanggapi fitnah, mengkanter fitnah, kapan beliau berdakwah? Beliau jawab itu fitnah secukupnya, beliau kanter itu fitnah seperlunya, sisanya tetap beliau habiskan waktunya untuk dakwah di jalan Allah. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Ini kecerdasan yang dicontohkan oleh Nabi. Saya bertanya sekarang, pejuang-pejuang Islam di zaman sekarang ini yang istiqomah di jalan Allah, banyak difitnah tidak? Banyak difitnah tidak? Contoh Nabi. Jangan difitnah kalang kabut, jawab fitnah, habis waktu buat menanggapi fitnah. Jangan. Fitnah jawab sepenuhnya, fitnah tanggapi sekedarnya, sisanya habiskan waktu kita
punya Nabi. Bagaimana Nabi tidak peduli dengan fitnah-fitnah tadi? Tetap Nabi berdakwah, tetap Nabi tegakkan Islam. Akhirnya membuat orang kafir kalang kabut. Ternyata Nabi makin dihina, makin difitnah, makin semangat berdakwah. Bahkan setiap hari ada saja yang masuk Islam, sudah. Islam makin berkembang. Subhanallah. Artinya upaya orang kafir membungkam dakwah Nabi gagal. Nabi dicaci membungkam dakwah dengan cacian gagal. Nabi difitnah membungkam dakwah Nabi dengan fitnah juga gagal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir. Sallu ala nabi. Sekarang kita masuk yang ketiga, saudara. Setelah mereka gagal memakai cara cacian dan fitnah, kali ini mereka mencoba menteror Nabi. Tapi mereka belum berani menteror Nabi secara fisik. Kenapa? Sebab ketika itu Nabi dalam perlindungan pamannya, yaitu Abu Talib. Abu Talib mengkoordinasikan seluruh Bani Hashim dan Bani Muttalib, baik yang muslim maupun yang non muslim, rame-rame bela Nabi, saudara. Mereka memberikan perlindungan, jangan coba-coba mencolek fisik Nabi, saudara. Oleh karena itu kafir Quraisy nggak berani ganggu Nabi secara fisik, saudara. Ya, mereka berani mencari, mereka berani fitnah, tapi colek Nabi mereka tidak punya keberanian, saudara. Lalu bagaimana cara menteror Nabi? Mereka teror pengikutnya. Bilal radhiyallahu taala anhu diseret oleh orang-orang kafir ke tengah padang pasir, ditelanjangi badannya, saudara, dipantang di padang pasir, diikat, dicambuki. Enggak sampai di situ, ditindih dengan batu karang yang besar, dipaksa untuk murtad, keluar dari Islam. Bilal hanya menjawab, Allahu ahad, ahad, ahad. Enggak, Bilal enggak bergeser. Bilal boleh budak, saudara. Bilal boleh tidak punya status sosial ataupun ekonomi, hanya sekedar hamba sahaya. Ya, Bilal miskin harta, Bilal miskin ekonomi, Bilal miskin dunia, tapi Bilal tidak miskin iman, Bilal tidak miskin akidah, Bilal tidak miskin keyakinannya kepada Allah, saudara. Subhanallah. Enggak sampai di situ, saudara. Ada lagi sahabat Nabi bernama Habbab ibn Arab, diseret oleh majikannya, saudara, dipaksa keluar dari Islam. Begitu tidak mau keluar dari Islam, diteriskan kepalanya dengan besi panas, saudara. Masya Allah. Enggak sampai di situ, ada lagi sahabat yang bernama Sudairah, dipaksa oleh Nabi, seorang perempuan, untuk keluar dari Islam. Wanita ini tidak mau, dibuat buta kedua matanya, saudara. Semua dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menteror Nabi dengan menyiksa para pengikutnya, saudara. Bahkan Ammar bin Yasir diikat di tiang, saudara, dipaksa keluar dari Islam. Begitu Ammar menolak, ibu bapaknya diseret oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Itu orang tuanya, ibunya, bapaknya ditendang, dibanting, dipukuli, diinjak-injak, saudara, di depan Ammar supaya Ammar keluar dari Islam. Ammar menangis, saudara, melihat kedua orang tuanya yang sudah tua renta disiksa sedemikian rupa. Tapi apa yang terjadi? Sang ibu yang sudah tua renta, muka sudah lebam-lebam, badan penuh darah. Begitu dia lihat anaknya menangis, dia khawatir anaknya goyah imannya, saudara. Lalu apa kata sang ibu kepada anaknya? Demi Allah, walaupun ibumu harus dibunuh saat ini untuk mempertahankan iman, ibu tidak ridho kalau kau keluar dari Islam. Subhanallah. Abu Jahal mendengar begitu, saudara, marah, mengkelap, naik pitam, ditendang itu ibu, terpelanting, diseret, diinjak. Abu Jahal marah besar, kurang ajar, perempuan tidak tahu diri, kata Abu Jahal. Abu Jahal ambil tombak, sudah, di depan mata Ammar. Ammar diikat di tiang, saudara. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Begitu itu ibu sudah ditendang, centang di hadapan Ammar, saudara.
Abu Jahal mengambil tombak, maaf, ditusuk dari kemaluan si ibu, tembus sampai ke pinggang, sudah dibunuh. Setelah ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh lagi, saudara, hanya untuk memaksa Ammar keluar dari Islam. Masya Allah, saudara. Ibu Ammar bernama Sumayyah, bapaknya bernama Yasir. Luar biasa. Ternyata apa? Ternyata Bu, umat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali mati syahid membela akidah bukan seorang laki-laki, tapi seorang perempuan bernama Sumayyah. Ternyata umat Nabi yang pertama kali mati syahid bukan anak pemuda yang gagah perkasa, seorang perempuan tua yang sudah tua renta, tidak berdaya, saudara. Ini mestinya menjadi kampung untuk setiap pemuda muslim. Seorang wanita tua renta bernama Sumayyah rela mati, rela dibunuh untuk mempertahankan akidah. Maka anak-anak muda kita zaman sekarang harus lebih semangat untuk bela Islam, walaupun harus mati bersimbah darah, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Saudara, masih banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang dianiaya, yang disiksa, yang dibunuh. Kenapa orang kafir Quraisy melakukan itu, saudara? Tujuannya supaya mental Nabi jatuh, supaya Nabi shock, supaya Nabi tidak bisa berdakwah lagi. Ya, dia ingin bungkam dakwah Nabi, karena mereka tahu Nabi begitu cinta kepada para sahabatnya, karena mereka tahu Nabi begitu cinta kepada para pengikutnya, karena mereka tahu Nabi punya cinta kasih sayang luar biasa kepada para pengikut, kepada para sahabat. Maka itu mereka ingin hancurkan hati Nabi, mereka ingin hancurkan jiwa Nabi, saudara. Ya, dia sakiti hati Nabi kita agar Nabi jatuh mental sehingga tidak mau berdakwah lagi. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ya, Nabi sempat berhenti dakwah, saudara. Berhenti sejenak. Untuk apa Nabi berhenti? Nabi harus putar otak. Nabi harus berpikir keras. Bagaimana caranya dakwah jalan sahabat aman, saudara? Sebab kali ini posisi Nabi dilematis. Kalau beliau tidak berdakwah, Allah yang murka. Karena ini tugas dari Allah, kewajiban agama. Tapi kalau beliau berdakwah, sahabat disiksa, saudara. Sementara menyelamatkan umatnya juga kewajiban agama. Ada dua kewajiban di hadapan beliau yang harus beliau jaga. Beliau berhenti berdakwah sejenak, saudara. Beliau putar otaknya, beliau cari jalan keluar. Subhanallah, jalan keluar itu terlintas di benak beliau. Beliau dapatkan solusinya, saudara. Berhenti dulu dakwah sebentar. Kemudian, saudara, Nabi mencari informasi, dan Nabi dapatkan informasi bahwa di negeri seberang, saudara, di benua Afrika, ada satu negeri yang bernama Habasyah, yang sekarang disebut negeri Ethiopia, saudara. Di sana ada satu penguasa yang adil, yang jujur, dan yang memberi kesempatan kepada umat beragama untuk melaksanakan keyakinannya masing-masing, saudara. Yang tidak akan menyiksa umat Islam, dialah penguasa yang bernama An-Najasyi, saudara. Akhirnya Nabi berikan secara rahasia, tidak secara terbuka. Nabi utus beberapa sahabat, bisik-bisik kanan kiri, kasih tahu umat Islam yang lemah, saudara, agar mereka bersatu mencari waktu di malam hari secara sembunyi-sembunyi, tinggalkan kota Mekah untuk menuju negeri Habasyah. Dan Nabi tidak lepas begitu saja. Nabi tempatkan Utsman bin Affan untuk memimpin mereka. Nabi tempatkan saudara sepupunya yang bernama Ja'far bin Abi Thalib, kakak kandung dari Ali bin Abi Thalib, untuk menjaga konvoi pengungsi yang akan meninggalkan Mekah untuk menuju negeri Habasyah, saudara. Subhanallah, waktu yang ditentukan tiba, sembunyi-sembunyi mereka berangkat. Begitu mereka berangkat, saudara, orang-orang kafir Quraisy kaget. Kemana ini umat Islam yang sudah mereka siapkan untuk disiksa? 80 orang lebih, orang-orang yang lemah,
tidak bisa melawan, Nabi suruh berangkat hijrah ke Habasyah. Kecuali yang masih bisa melawan, kecuali yang punya kekuatan, kecuali yang punya perlindungan, ya mereka tidak hijrah, saudara. Begitu mereka sampai ke Habasyah dan mereka mendapatkan suaka, mendapatkan perlindungan dari Najasyi, mereka bisa ibadah dengan tenang tanpa gangguan. Nabi melanjutkan dakwahnya di Mekah, saudara. Subhanallah. Begitu umat udah aman, Nabi lanjut lagi dakwah, saudara, sehingga tercapai yang Nabi inginkan. Dakwah jalan, pengikut aman, saudara. Saya menanya kepada semua yang hadir, kalau begitu Nabi kita cerdas tidak? Pintar tidak? Cerdas tidak? Pintar tidak? Sallu ala Nabi. Saya mau tanya sekarang, pejuang-pejuang Islam di zaman sekarang ini yang istiqomah di jalan Allah, diteror tidak? Diintimidasi tidak? Diancam tidak? Diteror dirinya, kalau nggak mempan diteror istrinya, diteror anaknya, diteror keluarganya, diteror masyarakatnya, diteror murid-muridnya, diteror pengikutnya. Pergi seperti yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya, saudara. Maka itu contoh Nabi. Putar otak kita, kuras kecerdasan kita, saudara, untuk kita mencari taktik, bangun kekuatan, buat strategi yang canggih supaya musuh tidak seenaknya mempermainkan kita. Dakwah harus jalan, dan bagaimana umat tetap bisa aman, saudara. Ini yang harus kita upayakan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Akhirnya makar orang kafir gagal lagi, saudara. Alhamdulillah. Caci maki gagal tidak? Fitnah gagal tidak? Teror gagal tidak? Nah, begitu teror gagal, mereka pakai cara keempat, saudara. Apa cara keempat yang mereka gunakan, saudara? Orang-orang kafir kumpul. Kata Abu Jahal, Muhammad ini nggak bisa dikerasin. Kita caci maki sudah, fitnah sudah, teror sudah, pengikutnya kita bunuh. Tapi tetap dia berdakwah. Tetap yang masuk Islam makin hari makin banyak, Islam makin berkembang. Akhirnya Abu Jahal dan tokoh-tokoh kafir Quraisy sepakat, kalau begitu kita jangan gunakan kekerasan menghadapi Muhammad. Kita ganti strategi. Apa strategi sekarang yang mereka melakukan? Kita ajak Muhammad untuk kompromi. Datang, saudara. Ini orang-orang kafir menghadap kepada Nabi. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, kita ini kan masih keluarga. Datang, saudara. Ini orang-orang kafir menghadap kepada Nabi. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, kita ini kan masih keluarga, sama-sama Quraisy. Kenapa sih kita mesti ribut? Kenapa sih kita mesti berselisih? Akhirnya orang-orang kafir ini, saudara, mengatakan kepada Nabi, saudara, kita satu keluarga, kita bersatu saja, kita damai saja, biar kita bisa hidup enak di Mekah ini, saling menghormati, saling menghargai, saling menyintai. Masya Allah. Saya mau tanya sama yang hadir, tawarannya bagus tidak? Bagus tidak? Oh, Nabi senang, sudah. Siapa yang gak mau damai? Siapa yang gak mau tenang? Tapi Nabi kita gak mudah terjebak. Nabi nanya dulu sama mereka, ini maksudnya damai bagaimana? Karena selama ini bukan Nabi yang ganggu, mereka yang mengganggu, saudara. Nabi tanya, ini damai maksudnya bagaimana? Dijawab oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Apa kata mereka? Begini ya Muhammad, supaya kota Mekah tenang, bersatu. Hari ini seluruh penduduk Mekah rame-rame kita menyembah Allah. Besok satu hari rame-rame kita sembah berhala. Nanti hari berikutnya lagi sembah Allah lagi. Masya Allah. Jadi yang ditawarkan ini mencampur adukan agama. Siapa nawarin tadi? Abu Jahal. Saya mau tanya, zaman sekarang
sekarang yang suka campur aduk agama ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak umat Islam Ramadan puasa Syawal Lebaran lagi Desember ikut Natalan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak pejabat yang ikut Natalan? Ada nggak pejabat Muslim ikut Natalan? Berarti campur aduk agama tidak? Siapa yang ngajakin campur aduk agama? Berarti mereka anak buah Abu. Jadi liberal yang ada sekarang ini anak buah Abu Jahal. Liberal sok modern ternyata ikut-ikutan Abu Jahal. Abu Jahal dari 1500 tahun yang lalu udah ngajakin campur aduk agama. Liberal baru kemarin, kutu onta. Sok modern, pakai teori-teori ilmiah, saudara. Ternyata teori mereka sudah kadaluarsa, rapuh. Itulah yang digunakan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan untuk mengajak kompromi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi kali ini? Kali ini bukan Nabi yang langsung menjawab, Allah yang jawab, saudara. Begitu ditawarkan sedemikian rupa, Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Allah katakan kepada Nabi, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliya din." Subhanallah, Allah yang mengatakan kepada Nabi, "Qul," katakan ya Muhammad, katakan hai Rasul, katakan hai Nabi, katakan kepada mereka. Jawab. Apa yang mesti dikatakan? Ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidun ma a'badtum, dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan sekali lagi wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku adalah agamaku. Masya Allah, saya tanya jawabannya tegas tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Kalau soal akidah mesti tegas. Jangan diajak Natal, nggak enak hati nih. Takut tersinggung para lubowinya. Jawab yang tegas aja, diajak Natal dulu. Saya hormati Anda sebagai orang Kristen. Saya hargai Anda sebagai orang Kristen. Saya tidak akan mengganggu ibadah Anda. Saya tidak akan mengganggu Anda Natalan. Tapi kalau Anda mengajak saya Natal, tunggu dulu. Nggak boleh kami ikut Natalan. Saudara, ada protes. Habib, kalau gitu nggak toleransi dong. Munyir. Saudara, udah gitu ada ustaz ngomong begini, nggak apa-apa kita ikut Natalan asal akidah kuat. Keting pasir. Tunggu dulu, enaknya tuh ngomong nggak apa-apa Natalan asal akidah kuat. Dari mana datangnya? Saya nggak usah pakai dalil yang repot-repot ngejelimet, saudara. Coba buka Ensiklopedia Britannica dan buka Ensiklopedia Americana. Bahkan buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Apa arti Natal? Kita sebelum bicara hukum, bicara definisi dulu. Yang namanya kiai, kalau buka kitab fikih, sebelum bicara toharoh, apa hukum toharoh? Yang dibicarakan makna toharoh. Toharoh itu maknanya apa? Baik secara lughatan, etimologi, secara bahasa, ataupun istilahan, secara terminologi. Sebelum bicara hukum sholat, yang dibicarakan makna sholat dulu. Makna sholat lughatan wa syar'an, apa itu arti sholat secara bahasa dan secara syariat, saudara. Nah, setelah definisinya jelas, baru bicara hukum. Begitu juga soal Natal. Sebelum kita bicara hukum mengucapkan selamat Natal, bereskan dulu definisinya. Ini istilah Natal datang dari mereka. Secara bahasa artinya kelahiran. Dis Natalis, hari kelahiran saudara, hari jadi. Tapi secara terminologi dalam
dalam ensiklopedia Britannica, dalam ensiklopedia Americana, mereka yang buat, mereka yang tulis, mereka yang cantumkan apa arti Natal. Mereka katakan Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu makna Natal secara terminologi. Jadi kalau kita ucapkan selamat Natal, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya mau tanya, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Halal atau haram? Nah, kok ada kiai bilang enggak apa-apa, asal akidah kuat. Ala lu bau jengkol. Dari mana akidah kuat? Orang kalau udah ngucapin selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, itu akidahnya udah rontok, itu akidahnya udah rusak. Saudara, dari mana akidah kuat? Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Boleh, saudara. Ada nanya, apa yang berisik? Kalau kita punya teman Kristen datang ke kita mengucapkan Natal, bagaimana? Saya punya kawan pendeta, ada yang datang ke saya, Habib Rizik, selamat Natal. Bagaimana Beb? Jawab jangan. Saya bilang jawab. Jawabnya bagaimana? Begitu dia katakan Habib Rizik selamat Natal, berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid wa lam yulad. Gitu saudara, betul? Betul? Dan kalau dia bilang selamat Natal, kita bilang selamat juga. Iya, goblok. Jelas gak bu? Jelas gak bu? Jadi kalau selamat Natal, terima selamat Natal. Lam yalid wa lam yulad. Kan dia ngomong selamat Natal, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jawab sambil melotot, lam yalid wa lam yulad. Allah nggak beranak dan Allah nggak diberanakan. Kan Tuhan beranak, siapa bidangnya? Kira-kira jelas gak? Takbir. Sallu ala Nabi. Ada protes kabeh. Kalau begitu caranya nanti pendeta tersinggung. Kenapa lu pikirin dia tersinggung? Nah dia nggak mikirin gua tersinggung. Betul? Lah dia mestinya saya yang tersinggung. Dia tahu saya Islam. Dia tahu akidah saya yang meyakini Allah itu tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Kenapa dia ucapkan kepada saya selamat Natal? Dia tahu makna selamat Natal, selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Kenapa dia ucapkan kepada saya? Kurang ajar. Betul? Sehingga saya yang tersinggung, betul? Untung lu gak kepret. Mestinya saya tersinggung, kurang ajar loh. Untung saya kepret, saya suruh jawab lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak ada. Peranakan, kira-kira jelas gak? Jadi kalau besok ada orang mengucapkan selamat Natal, apa jawabnya? Yang semangat, apa jawabnya? Yang yakin, apa jawabnya? Sambil menutup. Ya biar tahu ini urusan akidah, kira-kira jelas gak? Akidah nggak boleh dicampur. Aduh, tapi ingat, kalau orang Kristen lagi Natalan nggak boleh kita ganggu. Boleh nggak kita ganggu? Boleh, nggak boleh. Biarkan mereka Natalan, biarkan mereka ibadah, biarkan mereka hidup di tengah-tengah kita. Selama mereka tidak ganggu kita, nggak boleh kita ganggu mereka. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Takbir. Kembali ke sejarah Nabi. Kalau kita campur adat agama boleh tidak? Boleh tidak? Setelah ditolak, saudara, orang-orang kafir ini, saudara, putar otak lagi. Cakian gagal, fitnah gagal, teror gagal, kompromi gagal. Akhirnya mereka pakaikan krim. Oh, kalau begitu, kita mesti tanya kepada Muhammad. Muhammad maunya apa sih? Apa kemauannya kita kasih supaya hatinya senang. Dikirimlah tokoh Quraisy yang bernama Utbah, seorang tua yang sangat dihormati, saudara. Akhirnya Utbah ini datang ketemu Nabi. Apa dia ketemu Abu Thalib, paman Nabi. Begitu ketemu Abu Thalib, apa dia bilang? Ya Abu Thalib, qul li Muhammad. Hei Abu Thalib, katakan kepada Muhammad.
Muhammad itu maunya apa sih? Kalau Muhammad mau kekuasaan, kami bangsa Arab siap untuk mendaulat Muhammad sebagai Raja Arab. Sebagai Raja Arab. Dan kalau Muhammad ingin kekayaan, kami akan kumpulkan harta benda seluruh bangsa Quraisy. Separuhnya kami serahkan kepada Muhammad, sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di tengah-tengah kami. 7 turunan hartanya tidak habis. Kalau Muhammad ingin wanita, kami bangsa Arab akan kumpulkan gadis-gadis Arab tercantik untuk kami serahkan kepada Muhammad untuk mendampingi Muhammad. Syarat 1, stop dakwahnya. Jangan lagi ajak anak-anak kami, keluarga kami untuk masuk ke dalam agamanya. Muhammad mau kekuasaan, kami jadikan Raja Arab. Mau kekayaan, kami berikan harta benda bangsa Quraisy. Mau perempuan, kami berikan wanita-wanita Arab yang tercantik untuk Muhammad. Masya Allah. Saudara, ini yang ditawarkan. Dan mereka nangkep, kalau Muhammad tidak mau juga apa yang kami tawarkan, tidak ada jalan lain, kami harus bunuh Muhammad. Masya Allah. Saudara, setelah mendengar ini, saudara, dia pulang. Abu Thalib menyampaikan kepada Nabi, saudara, apa yang menjadi tawaran tadi berat? Mau harta, tahta, wanita, atau mau dibunuh, saudara? Jadi mereka udah nggak peduli. Mereka bilang sama Abu Thalib, kami nggak peduli dengan Bani Hashim, kami nggak peduli lagi dengan Bani Muthalib, kami nggak peduli dengan perlindunganmu. Kami akan kumpulkan seluruh bangsa Arab untuk menghabisi Muhammad dan siapapun yang bela Muhammad. Saudara, setelah itu Abu Thalib menyampaikan kepada Nabi, apa jawab Nabi? Ya ammi ya Abu Thalib, hei pamanku Abu Thalib, qul li Quraisy, katakan kepada Quraisy tersebut, lawatu aqsamsa fi yamin. Andai kata mereka letakkan matahari di sebelah kananku, wal qamaru fi yasari, dan bulan di sebelah kiriku, an atruqa hadzal amr, agar aku meninggalkan kewajiban dakwah ini, wallahi demi Allah, mata rohku terfata'in, tidak akan pernah aku tinggalkan kewajiban dakwah walaupun hanya sekejap mata. Masya Allah. Enggak, Nabi enggak peduli. Mereka membunuh, bunuh. Imah aku diberikan kemenangan oleh Allah, atau aku mati di dalam menegakkan dakwah ini, sudah. Subhanallah. Sama tanya jawab Nabi, saudara, tegas tidak? Berani tidak? Cantang tidak? Sallu ala Nabi. Nah, sekarang sama tanya, di zaman sekarang pejuang-pejuang Islam yang istiqomah, adakah pihak yang berupaya untuk membujuk? Ada tidak? Adakah yang rayu-rayu? Adakah yang bujuk-bujuk? Adakah yang pengen nyogok? Adakah yang pengen nyuap? Apa Nabi bisa disogok? Apa Nabi bisa disuap? Nabi kalau mau harta udah ditawarin, mau tahta udah ditawarin, mau wanita udah ditawarin. Tapi bukan itu tujuan Nabi, saudara. Tujuan Nabi adalah untuk menegakkan kalimat Allah, mencari ridha Allah. Nah, makanya para pejuang Islam mesti begini, istiqomah. Wah, awal Allah Akbar. Wah, tukang perang dapat amplop kayak kerupuk disiram air. Tahu kerupuk disiram air, Bu? Kerupuk garing enggak? Garing disiram air. Jadi, ini haram. Dah, ya haram. Adakah yang begitu? Adakah yang begitu? Ini dia imanuhum fi amqabihim. Imannya ada di dalam amqab. Saudara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya mau tanya semua, setelah kita lihat suka duka perjuangan Nabi tadi, saudara, berarti sosok Nabi kita ini, saudara, saya mau tanya, sabar tidak? Tegar tidak? Tabah tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Berarti upaya orang kafir gagal lagi tidak? 5 cara gagal. Masih ada 5 cara lagi. Jadi berapa semua? Mau tahu yang 5 lagi? Tahun depan. Bukan kalau sekarang memang akhir udah jalan. Cukup 5 dulu nih hari. Bu.
5 lagi ntar kalau diundang lagi. Mau lagi kali 5 lagi? Betul? Undang lagi. Masya Allah. Ini baru 5 kita sampaikan, kita lihat bagaimana dasarnya perjuangan Nabi. Jadi Islam itu sampai kepada kita lewat perjuangan, lewat pengorbanan, lewat tumpahan darah, lewat kurasan tenaga, keringat dan bantingan tulang. Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama salaf kita. Sedangkan kita sekarang tinggal menikmatinya, saudara. Maka itu kalau kita sudah tinggal menikmatinya, bersyukurlah kepada Allah. Sekarang kita ini sholat, saudara, nggak ada seksa kita. Dulu bila sholat diseret, saudara. Sekarang kita bisa ngaji dengan bebas, baca Quran dengan bebas, melaksanakan syariat Islam dengan bebas, saudara. Syukuri, tegakkan itu Islam, saudara. Islam sampai kepada kita dengan susah payah orang-orang tua kita. Nah sekarang kita sudah tinggal menikmatinya. Tolong jangan disia-siakan nikmat tersebut. Betul? Betul? Apalagi zaman sekarang kemungkaran ada di mana-mana. Betul? Kemaksiatan ada di mana-mana. Betul? Nah, saya punya pertanyaan nih buat yang ada di sini. Bu, saya punya pertanyaan, mau jawab gak? Hadiahnya 100.000. Yang bisa jawab 100.000. Setuju? Setuju? Ayo siap-siap jawab 100.000. Kapan lagi? Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya naikin 200.000. Nggak ada yang bisa jawab lagi, saya naikin sampai 1 juta. Mau jawab? Betul? Pertanyaan saya satu aja. Maksiat apa sih yang nggak ada di Indonesia? Ayo deh saya mau tanya, ayo maksiat apa yang nggak ada di Indonesia? Bu, jamu komplit. Ayo saya mau tanya, judi di Indonesia ada gak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Jawab yang kompak. Yang gak jawab patut dicurigai bandar judi. Ayo lihat sebelah, gak jawab bandar judi. Rame-rame saya mau tanya, di Indonesia judi banyak gak? Korupsi, pelacuran, dongdok, tablai, homoseks, lesbi, miras, narkoba, ganja, aliran sesat. Yang ngaku nabi, yang ngaku malaikat, yang ngaku Tuhan. Coba lihat saudara, aku apa yang ada? Ibu bunuh anak kandung, suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh ibu. Luar biasa, lengkap tidak? Saya mau tanya lagi, di Indonesia maksiatnya banyak tidak? Itulah Indonesia. Nah, saya mau tanya, rela nggak Indonesia kacau begini? Kalau nggak rela, kita berjuang, kita berdakwah, perbaiki diri kita. Jangan tinggalkan sholat, jangan bikin maksiat. Betul? Betul? Udah kacau ini negeri. Di Jakarta ada orang namanya Ahmad Musedeng, ngaku nabi. Katanya dapat wahyu di Gunung Bundar. Kacau tidak? Kacau tidak? Ya ada perempuan namanya Lia Edan, ngaku malaikat Jibril. Ngaku malaikat Jibril. Ada cerita. Kebetulan tahun 2008 saya di penjara. Gara-gara peristiwa saya dianggap sebagai provokator umat Islam Indonesia yang memerangi Ahmadiyah di mana-mana. Karena saya ceramah di mana-mana, hantem Ahmadiyah, suikat Ahmadiyah, saudara. Akhirnya dari Sabang sampai Merauke, tempat-tempat Ahmadiyah ditutup. Ada bentrokan di mana-mana. Nah pemerintah cari yang mesti ditangkap yang mana? Ada Habib Rizik tangkap juga. Ya kan mesti ada tanggung jawab sudah. Nah saya cerita, saya ditangkap di penjara di Polda Metro Jaya. Begitu suatu hari saya ditengokin sama kiai-kiai. Kita lagi ngobrol di gedung sebelah depan di Polda Metro itu ada penjara khusus wanita. Nah kebetulan Lia Edan ditangkap juga. Kita lagi ngobrol nih, Lia Edan kuat. Dia bawa handuk sama bawa ember. Kemudian kiai-kiai nanya, "Beb itu siapa?" Saya jawab, "Jibril mau ngejambar." Kacau tidak? Kacau tidak? Memang ada malaikat digambar. Malaikat itu mah
ciptakan dari nur, dari cahaya, tidak pernah maksiat kepada Allah, nggak mau duduk di tempat kotor, sampai rokib dan atid yang nyatet amal kita, saudara. Karena kita masuk ke WC, malaikat gak ikut masuk ke WC, saudara. Kenapa gak ikut? Nah, belum bau. Mengapa itu malaikat ikut? Betul. Malaikat itu bersih, saudara. Ini lihat Eden, aku malaikat Jibril mau ke Jamban ya. Malaikat perak. Kacau tidak? Kacau tidak? Yang lebih kacau adalah yang lebih kacau orang Garut. 2 tahun lalu 3 orang ngaku nabi. 3 orang ngaku nabi. Makanya Garut sekarang bukan kota dodol, kota nabi. Nabi palsu. Yang satu namanya Sen, yang satu namanya Durrohim, yang satu namanya Sukiman. Baca selawatnya Allahumma sholli ala Sukiman. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi yang lebih kacau, orang Cirebon ngaku Tuhan. Di Cirebon ini sudah ditangkap sama polisi, dibawa ke Polres Cirebon. Sampai di sana tanya sama Kapolres, hei, kenapa kau ngaku Tuhan? Apa dijawab? Habis bagaimana Pak Kapolres? Yang ngaku Nabi udah kebanyakan. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Makanya nih kalau udah tahu begini Bu, ini pesan saya yang terakhir. Saya nggak kaget orang banyak ngaku Nabi. Yang saya kaget, ini orang-orang yang mengaku Nabi, pengikutnya ini banyak berpendidikan. Aliran sesat. Ada orang ngaku Nabi, pengikutnya ada dokter, ada insinyur, ada tukang andes, ada sarjana hukum, ada dosen. Maksudnya kenapa jadi pada geblok yang sekolah? Masya Allah. Nah di sini kita lihat sudah betapa bahayanya kalau tidak punya ilmu agama. Betapa bahayanya walaupun anak kita kuliah, walaupun jadi doktor, jadi profesor, kalau tidak belajar agama, mereka bisa tersesat di tengah jalan. Betul? Jadi saya mau tanya semua, siap sekolahkan agama untuk anak-anak kita? Siap belajar agama? Siap jaga akidah? Takbir! Shallu ala Nabi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan saudara kita bertemu di episode yang berikutnya. Episode pertama baru 5, episode kedua 5 lagi. Nah mudah-mudahan ntar ada episode ketiga 5 lagi. Gue cicil dikit. Nah bukan mau dicicil, tapi waktu yang terbatas. Sekarang sudah masuk waktu asar. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Yuk kita baca suratul Fatihah. Dengan berkat surat Fatihah dan mukjizat surat Fatihah, kita mohon kepada Allah agar semua yang hadir di sini dikuatkan imannya, dimantapkan Islamnya, diindahkan ihsannya, dimuliakan akhlaknya, ditambahkan ilmunya, diberkahi pengetahuannya, disehatkan badannya, disembuhkan penyakitnya, dimurahkan rizkinya, dilunaskan utang piutangnya, diharmoniskan rumah tangganya, dimudahkan kesulitannya, dilapangkan kesempitannya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Allahumma bi anwaril Fatihah wa sirril Fatihah wa bihaqi nusrat al-surat al-Fatihah habibina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal mauta ala dinil Islam. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma aminna ala al-iman, Allahumma aminna ala al-islam, Allahumma aminna ala al-ihsan, Allahumma ala qawli la
عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث وندخل الجنة إن شاء الله تعالى من الآمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim bil qabul. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada para kiai, terima kasih kepada Bapak Polisi kita, terima kasih kepada Habib Idrus selaku Ketua FPI Kota Depok, dan terima kasih kepada televisi Rasil dan radio Rasil yang meliput daripada acara ini. Jazakumullahu khairan jazaa. Sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.